Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi guys. Guys, Datuk Malaysia pun sangat heran kenapa bahasa Indonesia sangat populer di negara Jepang, Korea, dan Thailand guys. Wow, bahasa Indonesia populer guys. Oke, jadi kesuksesan bahasa Indonesia membawa dampak bagi negara-negara seperti Korea, Jepang, Thailand. Karena bahasa Indonesia ini lebih dikenal ketimbang bahasa Melayu Malaysia, guys. Wow. Simak video berikut sampai habis, guys. Biar nggak gagal fokus dan salah paham. Langsung saja kita simak video berikut ini guys. Bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami Datuk Zainal Abidin Burhan guys. Di mana kami bertemu bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Dan juga di Jepun menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Hello Wanderers, kita kembali lagi kali ini untuk membicarakan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Sejauh ini, banyak profesor Malaysia yang memiliki pandangan berbeda. Beberapa di antaranya memiliki keyakinan yang tinggi, menganggap jumlah penutur bahasa Melayu sangat besar dan bahasa Melayu telah mendunia. Terutama dengan klaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu. Namun sebagian dari mereka juga menyadari dan mengakui bahwa bahasa Indonesia yang sebenarnya telah mendunia. Ayo kita saksikan videonya untuk informasi lebih lanjut. Dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO. Yang resmi di UNESCO. Boleh dipakai dalam sidang umum, kemudian dokumen-dokumen kita terjemahkan, dan karena kita sangat pede ya gitu, ketika presentasi, ketika segala review segala macam proposal itu lancar-lancar saja gitu. Saya kira kerajaan barangkali lah kalau dalam bahasa kasarnya, kerajaan sendiri sekarang ini tidak lagi menghormati bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu Kerajaan Malaysia pun tidak menghargai bahasa Melayu guys. Didaulatkan oleh perlembagaan dalam perkara miris kedua. Yang jangan lepas dah lepas, ya biar dah lepas. Ya, biar kita dapat bersama-sama membina satu usaha untuk mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini semua sudah dilakukan. Dan bagi kami, golongan penulis, golongan ilmuwan, golongan sastrawan, golongan kreatif, aktivis sastra dan sebagainya, saya kira kita ada masalah. Kita memang berpegang kepada peruntukan 152 itu, dan kita juga berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai pengucapan kebangsaan negara, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung pada semua kaum di seluruh negara. Dan kita juga merasakan bahawa dalam hal ini bahasa Melayu juga bukan sahaja sebagai bahasa penghubung, tapi mahkota sebuah negara. Jika bahasa Melayu itu hancur, jika bahasa negara itu hancur, jika bahasa kebangsaan itu hancur, maka hancurlah seluruh struktur negara itu. Kerana dengan sendirinya orang lain akan menguasai kita. Kita tidak hilang harga diri, kita hilang jati diri, kita hilang seluruh maruah diri. Lalu ini perlulah kita gerakkan balik sama-sama dengan iltizam yang baru seperti disebutkan tadi, seperti yang Datuk Mas Mayati sebutkan tadi. Kita perlu bersama-sama gemeling usaha. Dan selanjutnya saya kira seandainya kita boleh tubuhkan selain daripada di bawah Dewan Bahasa atau lain daripada Dewan Bahasa, kerajaan telah tubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, sudah ada Institut Terjemahan Buku Malaysia ITBM. Barangkali kita boleh cari satu kaedah di bawah Dewan Bahasa, diwujudkan satu jabatan yang baru, satu jabatan atau satu unit yang baru, iaitu Bahasa Melayu Antarabangsa, untuk kita memudahkan gerakan ya, bagaimana proses pengantarabangsa ini dilakukan dengan dana yang cukupi. Ya, dengan dana yang cukupi, berperanan berfungsi seperti UC, seperti British Council, seperti Institut Gandhi, atau seperti Goethe Institute, memperanan ataupun France Alliance France dalam bahasa Perancis itu, untuk bersama kita menyebarkan bahasa Melayu. Kalau ada jabatan seperti ini atau sebuah institusi yang tersendiri, barangkali dengan dana yang banyak kita boleh memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Di samping itu,
seperti yang disinggung oleh Datuk Pengurusi tadi, memang benar, memang ada institut pengajian Melayu dan juga pengajian Indonesia di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini akibat daripada tindakan kerajaan lebih mementingkan bahasa Inggris, Pihak kerajaan Malaysia mementingkan bahasa Inggris guys, ketimbang bahasa Melayu. Ini mesti awam, institut pengajian tinggi awam mengajar dalam bahasa Inggris, menukar bahasa Inggris, maka peranan kita juga Benar dilihat sekali, sepele oleh pihak-pihak di luar negara. Jadi bahasa Melayu itu harus dijunjung tinggi guys di Malaysia guys, biar tidak tindakan yang bersama untuk terkebelakang. mewujudkan sebuah jabatan yang khusus, sebuah entiti yang khusus, sebuah agensi yang khusus, sama ada di bawah yang bahasa atau ia bebas tersendiri, supaya agensi ini dapat mainkan peranan fungsi khususnya untuk membangunkan bahasa Melayu sebagai antarabangsa. Satu juga yang lain juga, kita juga perlu menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang disebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar dengan gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok, untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari bagaimana kita boleh lakukan. Inilah aspirasi warga Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu ke panggung dunia. Namun tampaknya ini hanyalah angan-angan karena kurangnya dukungan dari kebijakan pemerintah kerajaan Malaysia. Atau dukungan dari pemerintah. Selain itu juga populasi Malaysia yang relatif kecil juga menjadi hambatan serius, dan itu membuat sulit bagi bahasa Melayu untuk meraih pengakuan global. Mari kita teruskan videonya. Barangkali di peringkat awal, oleh kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat pusat tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia, barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat pusat tinggi. Dan kita ada atasci pendidikan yang barangkali tugas atasci pendidikan itu bukan sahaja untuk menjaga kepentingan pelajar-pelajar kita di luar negara, tapi juga berperanan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu antarabangsa, membuka kelas-kelas bahasa Melayu. Dan barangkali dengan adanya guru-guru bahasa Melayu di situ, dihantar ke situ, mungkin kita dapat memainkan peranan mempertingkatkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini saya dari pengalaman kami di Madagaskar dapati amat proaktifnya kedubes atau kedutaan besar Indonesia di Madagaskar di Antananarivo dengan memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan orang-orang di Madagaskar. Itu juga kita perlu juga berusaha bagaimana untuk memastikan dialek-dialek Melayu yang seperti Selatan Thai dan juga di Filipina itu dapat kita akrabkan, dapat kita rapatkan dengan perkenalkan bahasa Melayu. Kerana Tagalog juga merupakan satu dialek Melayu, mungkin kita boleh lakukan ini. Seandainya kita berjaya menubuhkan satu institusi yang khas atau digunakan di peringkat kedutaan. Oke guys, jadi kesimpulannya Datuk Malaysia itu heran guys, bahasa Indonesia itu populer di negara-negara lain guys, seperti Thailand, Jepang, dan Korea. Jadi ada tadi menganggap bahasa Melayu itu termasuk bahasa Indonesia. Benar juga, tapi bahasa itu adalah bahasa daerah guys. Jadi untuk wilayah Riau itu memang bahasa daerahnya Melayu guys, tapi secara nasional bahasanya bahasa Indonesia guys. Benar itu, jadi bahasa daerah ya guys, seperti itu. Sampai Datuk pun tadi merasa kerajaan pun tidak mendukung bahasa Melayu guys. Jadi bahasa keseharian di sekolah itu lebih utamakan ke bahasa Inggris. Ini yang membuat bahasa Melayu itu makin turun guys menurut saya ya. Jadi di negaranya sendiri Malaysia itu seakan-akan dipandang sebelah mata.
Mungkin seperti itu menurut saya guys. Tapi untuk selanjutnya atau pendapat Anda boleh tulis di kolom komentar guys. Kita sama-sama sharing guys. Indonesia guys, sebelum Indonesia merdeka, itu pemuda-pemudanya sudah bersumpah guys untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi bahasa pemersatu itu bahasa Indonesia guys. Itulah yang membuat kita semakin kuat dengan bahasa Indonesia guys. Jadi saya bangga dengan bahasa Indonesia dan jayalah bahasa Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.